Anda masih bergabung bersama kami di program Tokoh Kita. Bu Hopipa, ini pertanyaan yang sama yang saya ajukan ke Pak Ganjar Pranowo kemarin. Ini untuk kita menekan jumlah pandemi di Jawa Timur khususnya ya Bu ya. Ini kan banyak yang melakukan arus mudik ke Jawa Timur nih. Bagaimana ini untuk menahan teman-teman ini sekarang, apalagi Jakarta ini kan sekarang sudah mulai mau kehidupan normal begitu ya Bu ya. Mungkin ada teman-teman yang bekerja di Jakarta atau bekerja di tempat yang lainnya untuk menahan teman-teman ini pergi ke luar daerah atau Ibu menerima yang mau mudik lagi ke Jawa Timur. Bagaimana untuk monitoring dan controllingnya Bu? Jadi sudahlah, kalau saya, Mas Ganjar, Kang Emil, Pak Anies, pasti kita koordinasinya ini udah nggak habis-habisnya. Ya, betul. Tapi ya, panggilan untuk mudik atau panggilan untuk pulkam dengan berbagai alasan lah. Ada yang memang income hariannya memang sudah makin menurun. Tidak cukup kalau dipakai biaya kontrakan. Meskipun kami juga sudah kirim bansos untuk warga Jatim yang di Jabodetabek plus sembako. Itu sudah kami kirim. Tapi kan jumlahnya memang besar yang sudah kembali. Kira-kira sampai dengan tanggal 24 Mei dari Maret ya, ini dari Maret minggu ketiga 460.000. Gede sekali Mas Isa, 460.000. Ini bukan hanya dari Jabodetabek ya, ada yang juga dari Bali. Kemudian PMI, bulan Mei saja, Mei itu 8 ribuan pekerja migran Indonesia. Memang mereka sudah habis masa kontraknya. Memang sudah habis masa kontraknya. Apa yang kami lakukan? Mereka datang semua rapid test. Setelah rapid test kita observasi. Mereka ini kan memang harapannya segera ketemu keluarga. Diobservasi baru 3 hari, wes berot kalau orang Jawa, minta pulang. Akhirnya kan kita koordinasikan dengan Bupati Wali Kota. Ya. Pokoknya serah terimanya kita adalah di pendopo kabupaten kota. Dari pendopo kabupaten kota silahkan nanti diobservasi di mana. Sampai ada yang pulang itu kira-kira H-3 sebelum Lebaran. H-1 sebelum Lebaran mau tidak mau mereka juga pulang. Hasil swabnya kita bukan rapid test saja loh, di swab loh mereka. Supaya clear. Di swab karena mesin PCR kita menjelang Lebaran itu insya Allah kita sudah relatif cukup. Kita swab, hasil swabnya belum keluar, pokoknya pulang. Ya sudah, kita siapkan waktu itu 132 orang. Dan kan satu bus itu hanya diisi 50% dan seterusnya. Pola-pola ini saya ingin sampaikan, kita punya 8 penyekat. 7 itu kita penyekat dari arah Jawa Tengah. 1 penyekat kita dari arah Bali. Kapan mereka ber-KTP Jawa Timur sudah masuk wilayah Jawa Timur, saya sampaikan kepada semuanya, kalau sudah masuk Jawa Timur, KTP Jawa Timur kita harus lindungi. Jadi kalaupun misalnya diminta putar balik itu yang di jauh-jauh. Tapi kalau mereka KTP Jawa Timur, sampai di tanahnya KTP ini Jawa Timur, kita harus melindungi. Itu yang saya sampaikan kepada semua tim. Nah, kemudian arus balik sekarang. Arus balik itu kira-kira dari tanggal 25-26 lah kira-kira. 26 sampai dengan tanggal 1 Juni itu 8 ribuan. 8 ribuan yang balik. Tapi saya rasa mereka akan mengikuti protokol yang ada di daerah tempat mereka pulang ya Bu ya? Ya, surat izin keluar masuk, saya rasa mereka juga akan mengikuti itu. Jadi begitu, apakah ini kemudian bisa kita maksimalkan mereka untuk jangan kembali? Kita mah udah himbauan, dorongan, kita nggak habis gitu. Jadi tolonglah jangan mudik dulu untuk menjaga kita dan keluarga kita. Setelah di sini tolong jangan balik dulu. Tapi kan ada dorongan-dorongan tertentu yang mereka memang kemudian saya punya SIKM kok dan seterusnya. Jadi kira-kira gitu. Ya. Bu Hopipa, sekarang saya mau bertanya terkait dengan koordinasi dengan pusat. Bu Hopipa ini kan pernah menjadi Menteri Sosial ya Bu ya. Bagaimana koordinasinya dengan pusat? Kemudian apakah bantuan-bantuan dari pusat? Saya yakin Bu Hopipa tahu bagaimana kondisi di Indonesia, terus kemudian di Jawa Timur khususnya begitu. Bagaimana untuk bantuan, apakah sampai ke Jawa Timur?
Sampai. Jadi kalau kita ini koordinasi sama kepala gugus tugas kayak minum obat, Mas Isa. Bisa 2-3 kali kami koordinasi. Ada hal tertentu kemudian kepala gugus tugas menyampaikan, oh ini kaitan ini tolong Bu teknisnya ke Pak Deputi A atau Ibu Deputi B gitu. Sama kita koordinasi, ya nggak pakai nunggu, apa yang kita bisa maksimalkan dari best practice yang bisa dicapai oleh daerah lain, kita juga harus menjadikan itu referensi untuk efektivitas intervensi di daerah kita, di Jawa Timur. Ya. Baik, Bu Apipah, kalau untuk menggerakkan UKM bagaimana saat ini Bu, untuk menggerakkan ekonomi rakyat? Apakah masih terus digalakan juga UKM-UKM, kerajinan-kerajinan? Kan pasar ini nggak pernah tutup. Pasar sempat tutup ketika ada penjual yang meninggal waktu itu di Surabaya, tutup beberapa hari. Nah, tapi pada dasarnya tidak pernah ada penutupan pasar tradisional. Pada dasarnya tidak juga ada penutupan PKL-PKL. Yang terjadi adalah penurunan daya beli masyarakat dan mulai berkurangnya masyarakat yang berinteraksi di luar rumah. Gitu. Sehingga yang berjualan, katakan dulu jual kopi atau jual nasi goreng, jual mie goreng, itu akhirnya berkurang sekali pembelinya. Lalu diminta untuk tidak menggunakan kursi-kursi atau bangku di warungnya, karena itu akan menjadi tempat tongkrongan, nanti berkerumun, nanti penyebaran klaster-klaster baru. Ini ada regulasinya, tetapi bahwa penutupan itu tidak ada. Yang ada adalah silakan jualan tetapi take away. Kalau memang itu restoran silakan jualan tapi drive-thru. Kalau tidak take away ya drive-thru supaya sama-sama menjaga. Kira-kira begitu. Sempat diberikan pelatihan tidak Bu, ataupun arahan-arahan bagi para usaha-usaha mandiri untuk mempromosikan dagangannya melalui digital? Ya, memang iya, tetapi bahwa proses digitalisasi untuk Jawa Timur ini tertinggi justru Malang Raya, kedua baru Surabaya. Di luar itu memang masih kecil sekali. Kita kan sebetulnya menyiapkan lumbung pangan Jatim. Lumbung pangan Jatim tempatnya di sentra kota Surabaya. Biasa dikenal Jatim Expo. Jatim Expo ini milik Pemprov Jatim. Kita siapkan, kita luncurkan resminya tanggal 21 April. Kita bisa melihat ini sudah free ongkir. Siapa yang beli online free ongkir sampai 20 km. Siapa yang beli PO, itu kan kalau PO berarti mereka drive-thru. Tetapi tetepan sampai hari ini itu kira-kira 80%, kadang itu sampai 90%. Mereka tetap memilih offline. Ini culture ini. Sudah mulai COD, ini 14 hari yang lalu, sudah COD. Harapan kita sudah bisa ber-WA. Mereka juga free ongkir. Tetepan mereka lebih senang untuk beli offline. Merubah culture ini butuh waktu. Jadi tadinya saya pikir oh iya karena kalau beli online ini harus email. Ini sudah diuji coba pakai COD, tetapi ternyata tetepan lebih banyak yang menggunakan offline. Rupanya mereka banyak yang ingin melihat barangnya seperti apa. Ternyata masih menggunakan tradisi lama ya Bu ya? Ini yang di Surabaya ini. Kemudian kita juga menyiapkan 16 titik lagi. Kalau ini kan yang di Surabaya ini yang gede ini, karena Jatim Expo ini besar sekali. Kita menyiapkan 16 titik pamor. Pamor itu adalah pasar online, murah dan mandiri. Ini juga free ongkir di 16 titik. Nah, pasar murah kenapa kita harus bikin 16 pasar murah? Karena ini mengganti posisi yang dulu kita operasi pasar. Kita nggak mungkin operasi pasar saat pandemi. Maka kita bikinlah di sentra-sentra Dinas Perindak, mereka membuat pamor, pasar online murah dan mandiri. Saya bisa memastikan yang di pamor maupun yang di lumbung pangan pasti harganya lebih murah dari pasar. Saya menyebut pasti karena tiap jam mereka pasti hunting pasar terdekat, terutama pasar yang menjadi
sampling dari BPS. Ya. BPS ini kan punya 26 pasar di Jawa Timur yang dijadikan sampling inflasi. Nah, jam 6 ini menyebar. Kalau harga di pasar sekian, pokoknya kita lebih murah dari harga di pasar. Kenapa? Nanti disubsidi oleh APBD. Kira-kira gitu. Ternyata tetepan kadang pernah sampai 90% itu offline mereka belinya. Karena memang ternyata saat ini warga masih ingin lihat barangnya secara langsung begitu ya Bu ya. Jangan beranjak, kita akan berbincang kembali bersama dengan Ibu Hovifah usai jeda pariwara yang satu ini.